Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mobil Gadget. Jadi di video kali ini saya akan review ini ya, Vention Type-C USB ya, Type-C. Jadi ini tuh kabel yang biasa dipakai, kabel alternatif lah ya, bisa dibilang kabel alternatif untuk kalau misalkan saya mau pakai Samsung Deck ya. Samsung Deck, karena kan Samsung Deck itu kalau teman-teman yang tahu pasti docking gitu, harganya mahal banget ya. Bisa kabelnya sendiri aja tanpa ada USB segala macam itu harganya sekitar 600.000 untuk kabelnya aja. Kalau misalkan docking benernya itu hampir bukan hampir ya, 1 juta lebih, 1 juta ke atas lah ya. Nah ini selain untuk docking Samsung Deck, dia juga bisa untuk dipakai di Huawei, namanya itu Huawei TV Mode ya namanya. Terus selain itu dia bisa juga dipakai di iMac ya, di iMac atau di apa yang laptopnya itu iMac ya. Bukan iMac ya, MacBook. Di MacBook itu dia kan Type C ya. Nah ini tuh jadi buat bisa colokin ke USB banyak, bisa ada ini udah aja ya. Terus bisa juga dipakai buat kalian colokin ke tempat chargernya pakai Type C, dia juga bisa ngecas lewat sini. Oke, mau lama-lama teman, nggak usah lama-lama ya teman-teman, kita langsung aja review barang ini. Oke teman-teman, jadi sekarang ini kita udah depan monitor ya. Nah sekarang ini tinggal kita pasangin aja ininya ya, Ventionnya ini langsung kita colokin dulu ke HDMI nya. Ini kita colokin ke HDMI, hop. Terus ujungnya ini kita langsung colok aja ke handphone. Type-C-nya set, ya, beres. Nah ini sudah keluar HDMI connect ya, tinggal buka aja di sini. Nah ini sebentar udah keluar. Oke, nah sekarang kita tinggal rubah di sininya dulu ke mode input HDMI. Oke, udah langsung keluar Samsung Deck-nya. Nah ini kan bisa pakai mouse atau segala macam ya. Kalau untuk bawaan HP-nya sebenarnya tinggal bisa kita ini aja, use touchpad di sini. Nah itu ya, nggak bisa langsung bergerak, bisa digerak-gerakin ya. Nah tapi kan ini ribet ya, nggak simpel lah. Nah kalau teman-teman yang punya mouse wireless atau keyboard, kalau teman-teman punya mouse keyboard atau wireless, nah kita bisa langsung aja konekin di sini ya, dicolokin aja USB-nya. Nih, colokin USB ini. Nah, dari USB ininya kita colokin ya, colokin ke sini aja langsung. Hop. Oke, udah. Tinggal langsung dia nanti, bergerak ya, langsung bergerak. Nah setelah bergerak ini kita langsung mau pilih aja, misalkan kita mau apa nih. Ini tampilannya itu sama kayak ini banget ya, desktop banget sih, desktop komputer banget ya, Windows, cuman kelihatan icon-iconnya masih Android banget. Kayak misalkan kita bisa klik kanan kayak gini, bisa nge-remove from home, itu masih Android banget ya, cuman udah lebih bagus lah. Maksudnya kita bisa lebih dimudahkan kalau misalkan kita kerja di luar gitu, nggak bawa PC atau nggak bawa laptop, tinggal bawa ini aja, kabel dongle-nya itu colokin yang ada monitornya aja sama HDMI gitu ya. Nah ini kayak misalkan kalau misalkan internet, gue klik kanan nanti dia keluar kayak view bookmark, search web atau segala macam lah. Itu kalau misalkan di handphone itu tinggal kita tekan yang lama, nah nanti keluar juga begini ya di menunya itu. Nah, oke, untuk ke menunya itu sekarang tinggal kita gini aja, pencet yang di ujung ini, nanti kita tinggal cari aplikasi apa yang kalian pengen cari gitu ya. Nah saya gelapin sedikit supaya kelihatan. Nah ini tinggal kalian pilih mau apa nih, misalkan ini. Sekarang kalau misalkan kita untuk kerjaan dulu deh ya, untuk kerjaan dulu kita cari. Nah ini sebenarnya bisa aja kayak install Microsoft Word atau segala macam, itu ada, cuman kita harus berlangganan dulu, kayak misalkan bayar gitu ya. Nah kalau ini kan bisa gratis ya, coba kita create phone letter aja ini supaya bisa ketik-ketik gitu ya. Coba hello, terus nanti create new di sini ya, coba misalkan doc. Oke. Tapi kalau untuk temen-temen yang buat difokusin bener buat kerja gitu ya,
lebih baik kayaknya mendingan bayar Microsoft Office itu deh, supaya bisa ini kan tuh lebih lengkap nih. Tuh ya, bisa ngetik ya. Jadi tinggal kerja aja gitu ya, udah oke aja gitu. Misalkan hobi dia coding. Nah terus ini untuk kopasnya juga pun sama, bisa di Ctrl A kayak ke komputer, tinggal di Ctrl C, terus tinggal di sini di Ctrl V. Udah kayak komputer banget ya. Terus kayak misalkan ini Ctrl A terus Ctrl bold itu, Ctrl B itu jadi bold, terus Ctrl I itu jadi ini nih yang cetak miring. Terus kalau underline itu tinggal Ctrl U. Ya, udah gampang banget sih. Ini nih bisa dilihat tuh semua ya. Nah kalau misalnya diperbesar tinggal dibesarin aja gini. Nih, ini jelas nggak? Sebentar. Nih saya zoom aja ya tulisannya supaya gede. Nah ini nih. Nih, tuh bisa kelihatan. Tinggal digeser ke sini. Nih, nah itu kalau misalkan mau dirubah lagi ke yang tadi ya. Nih Ctrl A, Ctrl bold. Misalkan nggak di bold atau nggak di underline atau nggak di ini tuh bisa gitu ya. Nah terus bisa Ctrl C, Ctrl V. Nah, udah banget ya. Oke, terus kita close. Yang selanjutnya itu untuk dokumen dulu ya. Nah kalau misalkan untuk kayak multimedia kita tinggal dengerin aja. Misalkan kita mau ke musik ya, musik gitu. Nah ini, nah tapi untuk ini kan sebenarnya monitor ini kita nggak ada speakernya ya, nggak ada speakernya. Jadi kalau misalkan mau pakai speaker kita harus cari dulu speaker Bluetooth ya, speaker Bluetooth atau type C lah ya. Nggak bisa kan ini karena nggak ada jacknya gitu. Biasanya ini kalau misalnya pakai HDMI, kalau di TV itu bisa langsung keluar kayak suara gitu, tapi karena ini bukan di TV jadi nggak bisa keluar suara ya, jadi harus konekin dulu aja lewat Bluetooth. Sebentar kita siapin dulu. Nah oke, ini kita pakai speaker Bluetooth ini ya. Nah kita coba, kita nyalain dulu. Nah oke, teman-teman, jadi ini udah langsung connect ya. Di sini ada keluar nih media. Nah terus itu yang tadi pakai speaker Bluetooth. Oke, sekarang kita langsung aja jalanin. Misalkan kita mau dengerin musik yang CS ya, misalkan. Nah udah deh, tinggal jalanin aja. Sambil dengerin lagu, terus mau kerja gitu. Oke. Oke. Nah itu karena ada tanda baterai habis. Oke, tuh sambil kerja bisa. Jadi udah Windows banget gitu ya. Nah, oke, sekarang yang selanjutnya kita misalkan, saya ada yang lupa jelasin sebentar. Jadi harusnya itu di sini nih, untuk awalnya kalau misalkan kalian mau setting resolusi, ini bisa kalian masuk ke Samsung Deck sini. Nah di Samsung Deck sini, ini udah settingan otomatis Full HD. Nah karena ini monitor bukan 2K gitu ya, jadi nggak bisa disetting sampai ke 2K atau nggak 4K gitu ya. Kalau di TV 4K mungkin bisa aja sih disetting sampai 4K. Nah kayak gini ya, bisa kelihatan semua. Kalian nanti bisa sesuaikan aja. Terus ini wallpapernya pun bisa diganti. Nah mau dari galeri atau misalkan mau pakai wallpaper bawaan misalkan tuh. Nah kayak gitu. Wih, ada efek transisinya gitu ya. Nah terus ini kayak S Pen itu sebenarnya bisa digunain juga tuh, kayak pen mode-nya itu dia buat mouse atau misalkan untuk nulis atau apa itu bisa ya. Karena ini Note 10, tapi kalau misalkan kayak di S20 atau kayak di S10 gitu atau di S9 itu menu S Pen inputnya itu nggak ada ya. Oke, nah terus ini yang saya bisa lihat, nah play sound on connected display. Jadi nanti yang dari HDMI-nya itu dia ngeluarin suaranya yang di TV gitu, yang kalau atau nggak monitor yang ada built-in speakernya. Karena di sini nggak ada, jadi nggak akan bisa ngeluarin suara gitu. Kecuali kalau misalkan kalian colokin jack, ada kan kalau di monitor ini kebetulan ada bisa colokin jack audio gitu ya, cuman nggak dipasang sama saya. Jadi kalian bisa lewat Bluetooth aja gitu kalau punya. Atau misalkan mau pakai headset dari speakernya, dari monitornya itu bisa juga. Oke, nah terus yang selanjutnya kalau misalkan kita main game nih, misalkan ini main game itu bisa ya. Misalkan kita cari game, oh tadi ada di menu di luar ya. Nah ini kita main game. Kalau misalkan lagi boring gitu ya, malas main di HP, kita main aja langsung di sini nih. Nah, misalkan saya main ini.
Nah, oke, ini sekarang kita udah masuk ke gamenya. Nah, tinggal kita gini aja nih, karena kita nggak butuh keyboard itu buat mindahin, jadi kita cuma tinggal ini aja. Gitu aja, ngetek-ngetek gitu, terus misalkan ini siapin kayak gitu. Tuh, simple banget. Jadi enak ya kalau misalkan yang seneng game-game tanpa kayak itu sih nggak masalah ya, bisa. Tuh. Oke ya, main gamenya enak banget ya. Oke, nah selanjutnya kita nanti cobain yang game ini nih. Nah, saya close dulu. Sekarang kita langsung cobain nih. Kayak misalkan Asphalt ini dia pakai keyboard masih bisa juga. Tuh, ada tulisan di some game only work on touchscreen nih. Jadi nggak bisa dipindahin ke sini, sayangnya gitu ya. Kalau misalkan ada kayak kayak restasting gitu mungkin lebih bagus ya. Nah terus kalau misalkan kalian punya stick Bluetooth gitu ya, terus punya game-game yang kayak PS lu yang kayak GTA atau Bully gitu ya, itu bisa jadi main di sini pakai stick gitu ya. Gambarnya bagus juga ya di sini ya. Gambarnya cuma agak pecah-pecah aja gitu. Nah ini tinggal nih di sini ada tulisan nih keyboard. Tuh, tinggal buka aja. Nanti ini tinggal keyboard touch drive. Tuh. Nanti ini tinggal bisa pindah-pindah, terus bisa pakai panah juga. Nah oke, sekarang kita langsung masuk aja ke keyboard ya. Oke, tinggal langsung aja. Oh ini oke. Oh, ini pindah-pindah. Oke. Oh ini turbonya apa ya? Oh space. Keluarin turbo itu space. Oke. Oke, jadi kalau untuk Asphalt bisa. Nah, yang sekarang kita lanjutin lagi ke... Sekarang kita langsung coba aja di mobil. Nah ini ya, yang penasaran. Tapi sebelum ini sambil saya setting ya, jadi sebetulnya kalau di mobilnya yang support ada colokan HDMI atau HDMI lah ya, kalian bisa pakai gitu ya. Nah kalau yang nggak ada ya maaf banget nggak bisa, kecuali kalau yang mobilnya mungkin udah bisa mirroring atau segala macam, udah support mirroring ya bisa juga ya dipakai DeX. Nah kalau ini kebetulan di mobil saya itu dia support HDMI, jadi kita langsung coba aja ya, colokin ya. Nah ini sekarang saya colokin. Oke, sekarang saya coba dulu. Ini bunyi lain. Nah nggak ketinggalan yang kemarin saya review, kita cobain pakai ini ya, mantap banget. Kita cobain pakai ini. Nah sekarang kita setting dulu. Nah kita langsung masuk aja ke HDMI sini. Nah, kita matiin supaya nggak mantul. Oke, ini dia udah keluar. Jadi dia ini logonya itu gambar jam, karena ini dia masih mirroring ya, mirroring tuh. Jadi masih mirroring kayak gini. Sekarang kita langsung masuk ke Samsung Deck ya. Jadi Samsung ini dia punya dua opsi ya, bisa mirroring atau bisa ini. Nah lihat, ntar kita gelapin dikit. Nah udah gelap ya. Nah ini udah langsung masuk ke menunya. Nah sekarang kita langsung, tak saya nyalain nih, kita colokin dulu ini ya. Oh kita buka. Jadi ini beli yang murah gini juga ada fungsinya ya. Bisa untuk dipakai di mobil juga. Nah sekarang kita colokin dulu. Udah jalan langsung ya mouse-nya itu nih. Oke, udah langsung jalan. Ntar saya matiin dulu. Nah itu mouse-nya itu udah jalan. Memang nggak sebagus di monitor ya, ya wajar lah ya, karena ini tip mobil nggak full HD juga, dia itu cuman di HD plus ya teman-teman. Kalau yang tahu settingannya itu dia tuh di cuman HD plus aja. Nah kalau di mobil ya mungkin kan nggak dipakai buat kerja ya, mungkin dipakai untuk multimedia aja sih, atau kalau main game yang tadi sekali-kali ya boleh lah ya. Boleh lah main game nih kayak gini. Oke, nah jadi sekarang kita udah masuk ke gamenya gitu. Nah ini kan udah ya, gampang.
Nah cuman susahnya itu ngetap-tapnya aja sih. Nah gini kira-kira kanannya gitu ya. Nah ini susah susah banget nih belokinnya. Karena yang dia butuh 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 mouse segala macam, kita nggak bisa nge-retasking gitu ya si pencetannya, sayang banget sih. Oke sekarang kita langsung coba, kalau misalkan kan lebih, kalau misalkan nggak main game ya kita lebih ke multimedia paling ya. Nah kita coba aja YouTube nih, kita klik YouTube. Nah suaranya tuh udah keluar di mobil tuh. Tuh mantap banget ya. Ya lumayan lah ya kalau buat di mobil gitu ya. Tuh enak banget kan nonton di mobil gitu ya. Atau misalkan kalian mau dengerin audio di mobil gitu kan, dengerin musik, tinggal buka aja ini gitu. Nah tinggal play. Oh ya udah, mau dengerin itu tinggal play aja. Mantep kan? Udah gitu aja sih. Paling kalau di mobil ya nikmatin, yang penting bisa dipakai lah ya fiturnya gitu ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke kesimpulannya, oke? Nah, oke teman-teman, jadi tadi segitu dulu aja ya review dari Pentium Type C untuk apa ya tadi, Type C multifunction ya gitu ya. Untuk kesimpulannya, plusnya dulu ya. Plusnya ini dia bisa menjadi alternatif untuk kalian yang pengen punya Samsung Deck ya. Udah punya dalam artian itu, misalkan pengen punya kabelnya atau pengen punya docking tapi harganya yang agak lumayan mahal ya, ini bisa jadi alternatif yang harganya 200 ribuan aja. Oke. Dan selain itu juga kalau kalian yang punya Huawei itu katanya bisa ada juga PC mode ya. Jadi waktu saya beli itu dia dijelasin juga bisa PC mode, nanti saya tampilin ya ini. Terus apa ya, yang selainnya itu dia bisa juga dipakai untuk iMac atau untuk kalian misalkan yang punya PC terus ada colokan Type C, bisa difungsiin juga buat USB ya. Dan ini USB nya bukan main-main loh teman-teman, colokannya itu USB 3.0 yang speednya udah cepet banget buat ngebacanya ya. Nah terus untuk minusnya sih sayang aja ya, sayangnya itu dia cuma bisa dipakai di Samsung Deck. Terus kayak Huawei ya, walaupun itu Huawei itu nggak tahu tipe yang apa ya yang bisa PC mode itu. Kalau Samsung Deck udah jelas dari seri Note 8 kalau nggak salah ya, dari Note 8 itu sampai ke yang terakhir itu sekarang S20 udah bisa semua. Sayang itu yang seri A itu belum bisa, atau seri-seri yang di bawah itu belum bisa. Padahal kalau bisa gitu ya, seri-seri yang di bawah Note dan S itu mantap banget sih, pasti bakal banyak yang pakai juga kalau menurut saya gitu ya. Nah terus yang kedua, dia nggak bisa digunain juga di handphone yang lain ya. Saya udah nyobain juga di handphone yang lain yang sama kayak Type C gini. Tadinya saya pengen bisa yang kayak MHL gitu ya, kalau zaman dulu itu yang MHL itu yang bisa mirroring ke, sama kayak ke itu juga ya, bisa mirroring ke apa, ke display atau ke kayak tadi ya, pokoknya yang ada colokan HDMI nya lah bisa mirroring. Tapi sayangnya ini nggak bisa ya, bisanya itu cuma buat Dex dan Huawei aja, dan atau misalkan keperluan yang lain ya. Nah paling itu aja sih penjelasannya, kesimpulannya nggak ada lagi. Tapi kalau menurut saya yang punya Samsung atau yang punya Huawei, mungkin yang Huawei nya support PC mode atau Samsung yang support Dex, ini alat worth it banget menurut saya, worth it banget. Atau kalian yang punya MacBook juga pengen punya USB tambahan gitu, pakai ini bisa juga ya. Ya gitu aja sih paling, dan worth it menurut saya, ini harganya murah. Oke teman-teman, paling segitu aja dulu review dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.